Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama-sama dengan kami di ibadah online hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Gembala GB Mangga Besar, Bapak Pendeta Muda Herlambang, yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu, Bapak Ibu dapat menyiapkan roti dan anggur untuk masuk dalam perjamuan kudus. Untuk anak-anak di bawah 12 tahun diharapkan tidak mengambil perjamuan kudus. Mari kita masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita menyaksikan tayangan pengumuman berikut ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jaga kesehatan Anda dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjalankan protokol kesehatan 6M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan mengikuti vaksinasi. Selamat Tahun Baru Imlek 2021 bagi saudara yang merayakan. Tahun 2021, tahun integritas. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, di tahun integritas ini kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih.
Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan.
Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Bapak kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan bisa kembali di ibadah online service. Saya percaya semua karena penyertaan Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Tuhan pasti ajaib. Amin. Yang percaya boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, amin. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yang percaya ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yang percaya boleh kita angkat tangan kita. Haleluya. Yesus ajaib, mujizat pasti ada. Tahun 2021 pasti terjadi mujizat dalam hidup kita. Yang percaya katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Kau ajaib, Yesusku ajaib bagiku. tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Yang percaya dengan iman, Yesus ajaib.
ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib. Sungguh ajaib Kau Yesus dalam hidup kami. Hari ini kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab kami ada semua karena perkenanan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami sembah Kau Yesus selamanya dalam hidup kami. Mari sama-sama kita katakan, ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selama. Biar musik yang menyembah Tuhan. Dengan apa Tuhan kami membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Selain dengan pujian penyembahan kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Syaralabaralabaralaba. Hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku mau
Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Allahku. Kami bawa korban pujian bagi-Mu ya Tuhan. Semua yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Syaralabayasi. Sungguh ajaib Allah kami. Sungguh ajaib Yesusku. Kau luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah online hari ini, kita sama-sama sembah Tuhan. Kita sama-sama angkat suara pujian buat Allah kita. Syaralabaralabayase. Syaralabaralabayaso. Kami punya Yesus yang ajaib. Kami punya Allah yang memulihkan. Kami punya Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Hati kami berseru Yesus. Hati kami berseru Yesus. Ya Allah kami, Syakaralabaya Shirid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 iaralabo. Haleluya. Syakaralabaya Engkau Allah kami. Syaralamata karalamaya haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh
Marilah kita hampiri tahta kasih karunia untuk meroleh pertolongan yang daripada Tuhan saat ini. Kami saat ini hampiri tahta kasih karunia-Mu ya Bapa, kami berdoa saat ini biar Tuhan jamah setiap umat-Mu Tuhan, yang saat ini mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali, Tuhan kembali semangat, kembali menyala-nyala di dalam Tuhan. Segala ketakutan, kekhawatiran saat ini kami usir dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera mengalir saat ini Tuhan. Damai sejahtera mengalir saat ini di dalam nama Yesus. Berlimpah saat ini. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan, bebaskan dari ketakutan, kekhawatiran dalam nama Yesus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dalam nama Yesus. Makasih Bapa. Jesus, Jesus. Haleluya, pulihkan hidup kami Tuhan. Ini doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kalau sebentar kami rindu untuk mendengar firman-Mu, Bapa urapi hamba, bila dalam keterbatasan hamba Roh Kudus menyempurnakan. Urapi kami semua Tuhan. Boleh kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan, Firman-Mu yang memberkati kami, memulihkan dan menyembuhkan kami. Kami rindu mendengar Firman-Mu. Firman-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, tadi dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara yang besar. Nah kemudian dilanjutkan tadi ayat yang ke-11, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi tadi di ayat yang 10 dikatakan ada perkara besar, kecil, ada perkara besar. Ya, tidak setia dalam perkara kecil, dia tidak setia dalam perkara besar. Ya. Terus ayat 11 tadi dikatakan tidak setia dalam hal mamon. Mamon itu bicara tentang uang. Maka siapakah dikatakan siapa
siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi perkara kecil, perkara besar. Perkara mamon, harta yang sesungguhnya. Berarti mamon atau bicara tentang uang itu kalau kita baca renungkan tadi dari ayat firman Tuhan tadi adalah perkara yang kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau saya saya mau berjalan ini ya, dari sini mau menuju ke tembok situ. Saya mau berjalan begitu ya. Nah saya ambil langkah yang pertama, baru langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah bicara tentang mangon, bicara tentang uang gitu ya. Itu tadi dikatakan langkah seperti apa? Perkara yang kecil. Jadi begini, kalau orang itu ya, tidak percaya kepada Tuhan di dalam hal keuangan, dia nggak percaya kepada Tuhan dalam hal keuangan, maka dia tidak mungkin dia percaya juga kepada Tuhan dalam hal yang lainnya yang lebih besar. Karena bicara uang itu, tadi firman Tuhan katakan itu perkara yang kecil. Jadi kalau kita tidak bisa percaya dalam hal keuangan kepada Tuhan, maka kita tidak mungkin kita bisa percaya kepada Tuhan dalam hal-hal lainnya yang lebih besar. Seperti apa? Keselamatan kekal. Kesehatan kita, keluarga kita. Dan gereja, pelayanan, hal-hal yang lebih besar. Kalau yang kecil saja tidak bisa. Kita percaya kepada Tuhan. Jadi ibarat saya mau berjalan tadi saya sampaikan bahwa ketika saya mau berjalan dari sini ke arah tembok situ, maka saya mulai dengan langkah pertama, langkah awal, baru kedua, ketiga, keempat. Bicara langkah awal tadi bicara tentang perkara yang kecil, bicara tentang hal keuangan. Jadi kalau kita tidak bisa percaya kepada Tuhan dalam hal keuangan, kita tidak mungkin percaya dalam hal yang lain. Artinya kalau saya mau berjalan ke sana, saya harus memulai dengan langkah yang pertama. Jadi ketika kita gagal mempercayai Tuhan di dalam hal keuangan, maka pasti kita juga tidak mungkin akan sampai kepada seperti tadi tujuannya. Tidak mungkin kalau saya tidak mulai dengan langkah pertama, saya nggak akan sampai kepada tembok itu. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita perlu mengerti akan hal ini. Saya ingat cerita 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ke 16. Itu bicara tentang bagaimana seorang janda ya itu membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah lebih dari segalanya. Diceritakan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 16. Elia disuruh Tuhan untuk ketemu dengan janda Sarfat ini. Supaya melalui janda Sarfat ini, ya, Tuhan suruh datang, Tuhan katakan bahwa Tuhan telah menyuruh seorang janda untuk memberi makan Elia. Nah pada waktu itu dia berjumpa dengan janda ini saudara. Nah dia bilang, minta gitu ya, minta dibuat minta roti gitu, sepotong roti kepada janda ini. Nah pada waktu itu di Israel memang lagi dalam masa bahaya kelaparan yang hebat. Jadi lebih daripada resesi ekonomi, apalagi krisis ekonomi. Itu kelaparan, bahaya kelaparan, kekeringan. Lama nggak turun-turun hujan. Nah waktu dia minta roti sepotong roti kepada janda Sarfat ini, Elia minta sepotong roti kepada janda Sarfat ini. Janda Sarfat ini bilang begini, aku ndak ada makanan lagi, yang ada cuman segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli.
Ini saya lagi ngumpulin kayu bakar, nanti saya akan bawa pulang, setelah itu saya akan mengolah tepung tadi dan minyak, saya akan ngolah jadi makanan buat saya dan buat anak saya. Setelah saya makan dengan anak saya, maka udah nggak ada makanan lagi dan kami akan mati. Nah, pada waktu itu datanglah firman Tuhan melalui Elia, dikatakan demikian. Kamu buatlah seperti itu, tetapi buatlah terlebih dahulu sepotong roti untuk aku, baru untuk kamu dan juga untuk anakmu. So firman Tuhan katakan, maka tepung dalam tempayan itu nggak akan habis, minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis, sampai dengan datangnya hujan. Bapak Ibu, yang luar biasa adalah perempuan ini, ya gitu. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia percaya dan dia lakukan, dan mujizat terjadi. Kita belajar dari janda ini adalah dia memberi yang terbaik buat Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan, kerajaan Allah lebih dari segalanya. Dan kita lihat mujizat terjadi. Kita belajar dalam hal memberi, ya, dari janda ini. Ada orang yang membawa persembahan, gitu ya, kepada Tuhan. Dia membawa persembahan, dia lakukan, dia berikan persembahan itu. Kalau segala kebutuhannya sudah tercukupi atau terpenuhi, baru dia bawa persembahan itu pada Tuhan. Ada orang yang seperti itu. Tetapi ketika kita belajar dari janda Sarfat ini, dia memberi, mengutamakan buat Tuhan, buat kerajaan Allah. Maka yang terjadi selama masa kekeringan, masa kelaparan itu yang sedang melanda negeri Israel pada waktu itu, tempayan segenggam tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak habis-habisnya. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita belajar membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, seperti janda Sarfat ini. Bapak Ibu, mari setia dalam hal keuangan, percaya kepada Tuhan dalam hal keuangan. Maka saya percaya itu adalah langkah awal kita. Tuhan mau langkah pertama kita sebagai orang Kristen, orang percaya, ya. Mari kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita melangkah dengan iman. Langkah pertamanya itu apa? Belajar percaya masalah keuangan kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita membawa persembahan? Kita membawa persepuluhan, persembahan, syukur kita kepada Tuhan. Karena kita mau taat kepada firman Tuhan. Janda Sarfat ini memberikan apa? Karena dia percaya dan taat kepada firman Tuhan. Dia lakukan apa yang firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Elia. Bukan karena Elia membutuhkan. Ya. Kalau ketika dia menolak, saya percaya Tuhan bisa pakai berbagai cara untuk memelihara Elia. Ya contohnya sebelumnya, kalau sebelum peristiwa ini saudara, itu Elia disuruh Tuhan ke tepi sungai Kerit. Dan dipelihara oleh burung gagak. Pagi, petang, dia kasih roti dan burung gagak itu ya. Itu memberikan roti dan daging kepada Elia setiap hari.
Dan juga kita belajar dari janda ini adalah setia dalam perkara kecil, yaitu dalam hal keuangan. Soalnya begini, pada waktu peristiwa di Sarfat ini, saudara, janda Sarfat ini kejadiannya itu setiap hari. Jadi begini, bukan begini. Ketika pada waktu itu Elia perintahkan, kemudian dia lakukan dan kemudian mereka bisa makan semua bertiga begitu ya. Tepungnya nggak habis, minyaknya nggak habis begitu. Itu bukan begini, bukan berarti begini. Ketika dia lakukan kemudian tiba-tiba tadi kan segenggam tepung dalam tempayan gitu. Tiba-tiba satu tempayan penuh dengan tepung gitu. Atau minyak dalam buli-buli yang sedikit minyak dalam itu, tiba-tiba minyak dalam buli penuh gitu. Tidak. Jadi hari demi hari itu Tuhan sediakan hanya cukup untuk hari itu aja. Jadi setiap hari ya si janda ini buat terlebih dahulu buat Elia, kemudian dia bikin buat dia dan anaknya. Ya. Jadi selalu hal seperti itu yang terjadi. Dia lebih dulu mendahulukan, bukan berarti gini maksudnya, ketika firman itu disampaikan kemudian dilakukan tiba-tiba tempayannya penuh gitu, atau tiba-tiba ada cadangan di rumahnya, tiba-tiba Tuhan kasih cadangan tepung gitu ya, yang banyak begitu ya, berkarung-karung begitu, atau mungkin minyak dalam buli tiba-tiba banyak gitu ya. Tidak. Cukup buat hari itu saja. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kepada janda ini untuk apa? Untuk andalkan Tuhan setiap hari. Maka doa Bapa kami mengajarkan apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini doa setiap hari kan, berilah pada hari ini. Jadi setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Berilah Tuhan makanan pada kami yang secukupnya buat hari ini. Ya Tuhan mau setiap hari kita itu bergantung kepada Tuhan. Setiap hari kita itu mengandalkan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jangan kita bersandar pada kekayaan kita. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Dan kalau kita setia, terus setia, setiap hari kita andalkan Tuhan. Tuhan beri makanan hari ini yang secukupnya, pada hari ini yang secukupnya. Karena Tuhan mau, ya enggak begini, Tuhan berilah makanan yang cukup buat 1 tahun, atau 2 tahun melimpah gitu, 10 tahun begitu, tidak. Bapak kami mengajarkan, berikanlah makanan pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Jadi Tuhan mau setiap hari kita andalkan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan senantiasa. Amin. Seperti yang janda Sarfat ini lakukan. Kita mari, hari-hari ini kita masih ngalamin pandemi. Masalah ekonomi. Ya, saudara, percayakan, ambil langkah iman. Ya, pertama melangkah, percayakan keuangan kita kepada Tuhan. Utamakan Tuhan dalam keuangan. Seperti janda Sarfat lagi. Tadi, utamakan Tuhan, utamakan kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka kita melihat pemeliharaan Tuhan di masa-masa kekeringan, masa-masa bahaya kelaparan yang hebat. Tapi janda Sarfat ini tetap dipelihara Tuhan. Kita melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya. Amin, saudara. Ya. Jadi mari kita belajar, saudara. Untuk apa? Percayakan keuangan kita kepada Tuhan. Karena itu langkah pertama kita. Sebelum kita naik ke lantai 2, kita harus lewatin juga lantai
1. Jadi kalau kita tidak pernah melangkah di lantai 1, bagaimana kita sampai ke lantai 2? Kalau kita tidak pernah percayakan Tuhan dalam hal, tidak setia dalam hal perkara yang kecil, bagaimana dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi? Amin, saudara. Mari kita utamakan Tuhan. Beri yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saat ini kita siapkan hati kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus untuk mengingat kita akan kasih Tuhan. Pengorbanan Yesus di kayu salib bagi saudara dan saya. Mari saat ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari sama-sama saat ini kita berdoa. Kalau Roh Kudus ingatkan dosa atau kesalahan yang diperbuat saat ini, mari datang minta ampun sama Tuhan. Perkataan, perbuatan, minta ampun sama Tuhan saat ini. Ini tahun integritas. Saat ini datang minta ampun sama Tuhan. Bapa, ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Kuduskan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari saat ini sama-sama ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami dikuduskan, kami disucikan. Terima kasih Tuhan.
Bapa, kami berdoa saat ini biar Tuhan setiap apa yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan, yang saat ini bersama-sama beribadah online bersama dengan kami, Tuhan kami berdoa biar Tuhan tolong. Tuhan tolong saat ini ya Bapa. Mereka saat ini mungkin nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kami berdoa saat ini Tuhan, biar Tuhan tolong Tuhan saat ini di dalam nama Yesus. Kami minta pimpinanmu, tuntunanmu ya Tuhan, hikmatmu ya Bapa. Di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami berdoa biar hikmat Tuhan turun dalam nama Yesus. Alir saat ini mengalir. Kami berdoa Tuhan, biar keluarga-keluarga Tuhan berikan keharmonisan. Suami istri, orang tua dengan anak. Kami berdoa biar keharmonisan itu Tuhan berikan dalam keluarga-keluarga. Makasih Bapa. Berkati yang bekerja, yang berusaha. Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tanganmu saat ini. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.